Shalom. Renungan kali ini berjudul Kunci Keberhasilan Hidup, bagian ketiga, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sekarang, lihat kunci kelima, ditemukan dalam kitab Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ibrani 6 ayat 1. Catat dari awal, sangat penting untuk melihat kebenaran ini. Kita harus melakukan ini. Kita tidak diberi pilihan lain. Banyak orang percaya memiliki kesan bahwa dalam kehidupan Kristen, kita bisa menyelesaikan dan berkata, "Sekarang saya sudah di sana." Namun itu tidak benar. Menjadi statik dalam kehidupan spiritual adalah pilihan yang salah. Allah mengharapkan kita bergerak maju. Untuk mengerti kebenaran kodrat progresif hubungan kita dengan Yesus Kristus, mari kita lihat satu ayat yang mempenetrasi dari Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Frasa jalan orang benar secara absolut umum tidak berbicara mengenai beberapa orang percaya atau bahkan beberapa kelompok orang-orang percaya. Jadi, berbicara mengenai setiap orang benar. Perhatikan juga bahwa kebenaran adalah jalan. Jalan adalah sesuatu yang kita lalui dengan bergerak. Jalan tidak pernah dirancang bagi kita untuk berdiam diri, apalagi untuk duduk. Karena kebenaran adalah satu jalan, mengimplikasi gerakan, progres, dan perkembangan. Selanjutnya, nas ini berkata, jalan ini seperti cahaya fajar. Cahaya fajar bisa dibandingkan dengan pengalaman ketika kita pertama kali mengenal Tuhan dalam kepenuhan kemuliaannya sebagai juru selamat dan Tuhan. Seperti matahari terbit setelah kegelapan. Mengenal Yesus seperti cahaya fajar yang masuk ke dalam hati kita. Namun cahaya fajar bukan akhir dari tujuan Allah, melainkan awal. Ayat ini jalan seperti cahaya fajar yang bersinar lebih terang dan lebih terang sampai siang. Sementara kita berjalan dalam jalan kebenaran, sinarnya harus selalu menjadi lebih terang dalam hari kita. Setiap langkah, setiap hari, sinarnya harus lebih terang dibanding sebelumnya. Ayat dalam Amsal 4 ini menyimpulkan dengan frasa sampai rembang tengah hari. Ini tujuan kita, tingginya tengah hari. Allah tidak puas kita berhenti lebih kurang dari kepenuhan terang tengah hari. Cahaya fajar, poin permulaan kita. Jalan untuk progres. Sinarnya menjadi lebih terang dan lebih terang. Namun tidak diizinkan ada tempat berhenti di jalan sampai kita menjangkau kepenuhan tingginya tengah hari. Apakah kita ingat kesalahan terbesar yang dibuat orang-orang Ibrani? Seperti nenek moyang mereka, mereka sudah menjadi malas dan gagal mendengar suara Allah. Itu kenapa marilah kita. Ini begitu diapresiasi. Orang-orang Ibrani mempercayai privilege khusus mereka dan beristirahat di dalamnya. Mereka sudah menjadi malas. Mereka hanya menggunakan status khusus mereka sehingga beranggapan bahwa memang sudah seharusnya begitu. Lihat lagi apa yang penulis katakan kepada mereka. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa,
yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 11-14. Penulis berkata di sini, dan ia berkata cukup belak-belakan, "Kamu anak-anak kecil spiritual, namun kamu tidak memiliki hak menjadi anak-anak pada tahap ini dalam perkembangan Kristen kamu. Kamu sudah mendapat begitu banyak kesempatan selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya sudah berkembang menjadi dewasa ditinjau dari sudut waktu." Dalam nas yang sama ini, penulis juga menjelaskan cara satu-satunya untuk bertumbuh menjadi dewasa. Ia berkata, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menurut contoh itu, bertumbuh menjadi dewasa dengan mengikuti jalan kebenaran, di mana sinarnya tumbuh lebih terang hari demi hari, melalui praktik dan melatih diri kita terus-menerus. Bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan mudah, atau sesuatu yang terjadi secara otomatika. Dibutuhkan aplikasi kita. Itu kenapa kunci kedua adalah baiklah kita berusaha. Melalui praktik terus-menerus, kita harus melatih diri kita untuk membedakan yang baik daripada yang jahat jika kita ingin bergerak dengan Allah. Sangat menyedihkan ketika kita melihat banyak kelompok besar orang-orang Kristen yang tampaknya sama sekali tidak bisa membedakan antara apa yang benar-benar spiritual, benar-benar alkitabiah, dan yang hanya mempresentasikan kedagingan. Mereka tidak melihat bahwa sesuatu yang jiwani tidak memiliki efek real yang bertahan dan sering tidak ada dasar real dalam kitab suci. Sayangnya, banyak orang Kristen secara reguler masuk ke tingkat jiwani ketimbang rohani. Mereka belum belajar membedakan yang baik daripada yang jahat. Solusinya dengan melatih diri kita secara terus-menerus dan melalui praktik. Satu-satunya alternatif yang patut disayangkan dalam praktik itu adalah perkembangan spiritual yang tertahan, yakni tetap dalam kondisi anak-anak ketika kita seharusnya sudah mencapai kedewasaan. Allah sudah membuat ketentuan khusus untuk mencapai kedewasaan spiritual, dan kita perlu tahu mengenai itu. Dinyatakan dalam surat Paulus kepada orang-orang di Efesus, dan ialah atau Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 11-13. 5 pelayanan utama disebut di sini: rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Dimulai dengan ayat 12, kita melihat tujuan pelayanan-pelayanan ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan dua tujuan itu. Pertama, orang-orang kudus diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Orang-orang kudus Allah tidak bisa secara otomatikal melakukan pekerjaan mereka. Mereka harus dipersiapkan. 5 pelayanan ini sudah diberikan untuk melatih orang-orang kudus Allah. Tujuan kedua pelayanan-pelayanan ini untuk pembangunan tubuh Kristus. Visi kita berkembang sementara kita melanjutkan dalam ayat 13. Kita membaca, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Apakah kita melihat kebenaran ini? Pelayanan-pelayanan ini ditempatkan di dalam tubuh Kristus untuk membawa kita ke dalam kesatuan iman dan untuk membawa kita mencapai kedewasaan. Paulus menyimpulkan ayat 13 dengan pikiran, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Agar mencapai kedewasaan ini, Yesus Kristus sebagai kepala gereja sudah menyediakan 5 pelayanan utama ini. Terus terang saja, orang-orang kudus Allah tidak akan pernah mencapai kedewasaan tanpa adanya 5 pelayanan ini. Dalam ayat 16 pada pasal yang sama, Paulus berbicara mengenai Kristus lagi. Ia berkata, "Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih." Gambaran tubuh Kristus yang diberikan oleh Paulus pada akhirnya bukan berbagai macam individual yang terpisah dan terisolasi, di mana setiap orang melakukan urusannya sendiri, melainkan hasilnya menjadi satu tubuh yang diikat menjadi satu, membangun dirinya sendiri dan bertumbuh. Supaya bertumbuh itu terjadi, esensial setiap bagian dari tubuh melakukan pekerjaannya. Program Allah untuk mencapai kedewasaan memiliki 2 syarat. Pertama, kita harus berada di bawah disiplin pelayan-pelayan yang Allah sediakan sesuai daftar Paulus, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Tanpa disiplin itu, tanpa pengawasan itu, dan tanpa instruksi itu, bagaimana orang-orang kudus Allah bisa mencapai kedewasaan? Yesus tidak menyediakan pelayanan-pelayanan yang tidak penting. Jadi pelayanan-pelayanan itu esensial. Syarat kedua, kita harus menjadi bagian dari tubuh yang bertumbuh, bukan hanya individual-individual yang terisolasi. Dalam nas tema yang sama Efesus 4, Paulus menyatakan satu-satunya yang menyedihkan jika kita tidak mematuhi program Allah untuk mencapai kedewasaan, karena kita akan menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14. Kita melihat jika kita tidak berada di bawah pelayanan-pelayanan ini, jika kita tidak menjadi bagian dari tubuh dan menerima disiplin Alkitabiah ini, Paulus berkata, satu-satunya alternatif, kita akan tetap menjadi anak-anak. Kita akan terlempar ke sana kemari, ditiup ke sana dan ke sini oleh setiap angin pengajaran. Banyak orang percaya seperti itu. Setiap tahun mereka memiliki mode baru, doktrin baru, dan sering guru baru untuk memberi mode dengan kelicikan dan tipu daya dalam rencana palsu mereka. Sebaliknya, mereka harus berada di bawah disiplin pelayanan-pelayanan yang sah yang Yesus sudah sediakan sebagai karunia-karunia dan menjadi bagian dari tubuh. Itu satu-satunya cara mencapai kedewasaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di bawah disiplin? Apakah kita bagian dari tubuh orang-orang percaya? Apakah kita memenuhi mandat kunci kelima ini? Apakah kita bergerak maju menekan untuk mencapai kedewasaan? Kunci keenam untuk keberhasilan hidup ditemukan dalam Ibrani 10. Menarik bahwa dalam hampir semua dari 12 kunci ini, teksnya dimulai dengan kata "karena itu". Dengan kata lain, kita melihat pengungkapan logikal, urutan pikiran. Kunci keenam, marilah kita menghadap Allah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri,
dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 19-22. Isi ayat ini kedengarannya mirip dengan kunci keempat, namun ada perbedaan penting. Kunci keempat, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kunci keenam, marilah kita menghadap Allah. Perbedaannya jelas dalam konteks Ibrani 10 ayat 19 dan sebagai tindak lanjut dalam ayat 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Ini memberi kesan menghadap Allah sama dengan masuk ke dalam tempat kudus. Dalam terang kebenaran itu, lihat lagi pada dua pernyataan ini. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, atau kunci keempat. Berarti kita bisa datang untuk minta pertolongan yang kita butuhkan, untuk belas kasih dan untuk kasih karunia. Namun, marilah kita menghadap Allah, atau kunci keenam, berarti kita menghadap Allah sendiri. Ini kunci yang membuka jalan untuk masuk lebih jauh. Bukan hanya kita datang pada tahta kasih karunia untuk minta pertolongan, namun kita datang karena kita diundang untuk mengambil tempat kita dengan Kristus di tahta. Dengan mengambil tempat kita dengannya, kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Penulis kitab Ibrani menggunakan bahasa deskriptif berdasarkan pola tabernakel Musa. Sederhananya, 3 bidang utama meliputi tabernakel. Pertama, pelataran kemah suci, halaman terbuka yang dibatasi dengan tabir. Orang Israel siapa saja bisa masuk ke bagian ini. Lalu, dalam halaman di ujung barat terletak tabernakel, berdiri kemah yang ditopang dengan kerangka kayu. Dalam tabir pertama kemah suci ruang kudus, hanya imam-imam bisa masuk ke ruang ini. Di ujung lebih jauh, melewati tabir kedua, ruang Maha Kudus. Ruang ini hanya bisa dimasuki oleh imam besar setahun sekali pada hari penebusan. Tujuan kita adalah ruang Maha Kudus, melewati tabir kedua. Satu-satunya furniture dalam ruang Maha Kudus yang dirancang oleh Allah adalah tabut perjanjian. Ini kotak yang dibuat dengan kayu akasia dan dibungkus seluruhnya dengan emas. Tabut ditutup dengan apa yang disebut tahta belas kasih atau tempat perdamaian. Dalam tabut ada 2 tablet batu 10 perintah yang ditutupi oleh tahta belas kasih. Peletakan ini mengindikasi bahwa melalui perdamaian Kristus mewakili kita, hukum sudah ditutup dengan belas kasih. Pada ujung-ujung belas kasih ada 2 kerup yang berhadapan satu sama lain. Keduanya melihat ke arah pusat tahta belas kasih dengan sayapnya terbentang di atas mereka dan ujung sayap mereka menyentuh di pusat. Tahta belas kasih adalah tahta Allah. Penting bagi kita untuk ingat bahwa Allah duduk di tahta belas kasih. Belas kasihnya meliputi hukum. 2 kerup dengan muka mereka ke dalam mengarah ke satu sama lain. Ujung sayap mereka bersentuhan, mempresentasi tempat persekutuan. Jadi, tahta belas kasih adalah tempat belas kasih, tempat persekutuan, namun juga tahta Allah sebagai Raja. Tidak ada representasi dari Allah sendiri dalam bagian furniture yang tentunya dilarang oleh hukum untuk orang-orang Israel. Namun Allah datang ke dalam ruang Maha Kudus dan mengambil tahtanya. Ia datang dalam bentuk kemuliaan, Shekinah, visible, hadirat Allah Maha Besar,
yang dapat dirasakan. Tanpa kemuliaan itu, ruang Maha Kudus dalam kegelapan total. Tidak ada pencahayaan alami atau artifisial. Ketika Shekinah, hadirat kemuliaan Allah masuk, tanda Allah mengambil tempatnya pada tahta. Pernyataan keenam, marilah kita, maka mengundang kita ke dalam ruang Maha Kudus. Kita disambut menghampiri Allah. Kita diundang mengambil tempat kita dengan Kristus di tahta. Nas ini dalam Ibrani 10 juga mengatakan pada kita bahwa kita datang melalui jalan hidup dan baru. Apa jalan hidup dan baru? Yesus. Kita melihat perbandingan langsung kehidupan dan pelayanan Yesus, jalan hidup dan baru, ke ruang Maha Kudus. Walaupun kita diundang masuk ruang Maha Kudus, penulis Ibrani berkata, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghampiri tahta belas kasih dan tahta. Kita menghampiri Allah dengan hati kita, bukan dengan kepala kita. Allah bukan jawaban untuk teka-teki intelektual, namun Ia menemui hati yang rindu. Harus hati yang tulus, tanpa kepura-puraan atau kemunafikan. Kita harus mengekspos diri kita pada Allah, tidak mencoba menutupi diri kita yang sebenarnya. Kita harus terbuka dan jujur padanya. Dalam pasal Ibrani selanjutnya kita membaca, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ibrani 11 ayat 6. Kita melihat dari nas ini bahwa kita harus datang dengan iman dalam kesetiaan Allah. Dengan kata lain, kita tidak datang dengan kemampuan atau kebenaran kita, namun dengan iman absolut pada kesetiaan Allah. Hati nurani yang jahat datang dari perbuatan-perbuatan salah dan berdosa yang kita lakukan di masa lalu. Melalui darah Yesus, meski demikian, kita bisa menerima jaminan bahwa semua perbuatan-perbuatan jahat itu di masa lalu sudah diampuni dan kita dimurnikan dari dosa. Kita bisa memiliki hati yang dipercik dari hati nurani yang jahat melalui darah Yesus. Dalam suratnya, Yohanes mengatakan pada kita bahwa Yesus datang dengan air dan dengan darah. 1 Yohanes 5 ayat 6. Dalam dua kondisi ini, kita melihat darah yang dipercik dari hati nurani yang jahat dan air yang membersihkan tubuh kita. Air mengacu pada baptisan Kristen. Dalam setiap tempat dalam perjanjian baru dijelaskan, baptisan Kristen digambarkan sebagai membagi dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ini mengkonfirmasi untuk kita bahwa jalan hidup dan baru adalah Yesus. Tindakan datang dan mengambil bagian dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Sementara kita menghampiri tahta belas kasih, kita mengidentifikasi dengan semua yang Yesus lalui dalam kematian untuk dosa kita. Apa jadi arti duduk bersama Yesus? Berarti dinobatkan, membagi tahta dengannya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Efesus 2 ayat 4-6. Perhatikan 3 tahap identifikasi dengan Yesus. Pertama, kita dihidupkan. Kedua, kita dibangkitkan. Dan ketiga, kita duduk bersama-sama dengan Dia. Di mana Yesus duduk? Di tahta. Begitu kita melihat identifikasi kita dengan Yesus, kita diundang untuk mengikutinya sepenuhnya. Karena Ia jalan hidup dan baru,
kita bisa dihidupkan dengannya, dan kita bisa dibangkitkan dengannya. Namun kita tidak perlu berhenti di sana. Kita juga bisa dinobatkan dengannya. Dalam pola tabernakel, tabir pertama merepresentasi berbagi dalam kebangkitan Yesus. Tabir kedua yang membawa ke ruang Maha Kudus merepresentasi berbagi dalam kenaikan Yesus ke surga. Yesus tidak hanya dibangkitkan, selanjutnya Ia diangkat ke takhta di surga. Itu di mana Allah menginginkan kita. Allah tidak ingin kita berhenti dalam jalan hidup dan baru ini. Allah ingin kita sampai tahta, sampai kita berbagi tahta dengan Yesus, duduk dengannya di tempat-tempat surgawi. Itu tujuan kita. Amin.